Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reyes Akbar Novrinda. Hai, perkenalkan nama saya Wahyu Nur Cahyo. Hai, perkenalkan nama saya Aisyah Mahdia Putri Hadi. Nama saya Fajriya Darsan Mailadi. Perkenalkan nama saya Pupu Pondur. Dan pada video kali ini, kami dari kelompok 1 ingin memberikan sedikit materi seputar Macintosh Operating System atau yang biasa disingkat macOS. Macintosh Operating System atau umumnya lebih dikenal dengan sebutan macOS. macOS merupakan salah satu sistem operasi UI (Graphical User Interface) pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple Incorporated. macOS merupakan sistem operasi kedua paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setelah Microsoft Windows. Meski berada di urutan kedua, macOS juga memiliki keunggulan yang tidak kalah jauh dengan Windows. Salah satu di antaranya adalah macOS dapat diinstal pada smartphone atau gadget yang sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang berlaku. Sejarah macOS pertama kali dirilis pada tahun 1984 oleh industri pengembangannya, yakni Apple Inc. Kala itu, sistem operasi ini dinamai Sistem 1 hingga macOS 9 yang kini dikenal sebagai macOS Classic. Menariknya, macOS Classic sama sekali tidak memiliki barisan perintah atau command line. Versi macOS yang tergolong lawas tersebut sudah sepenuhnya menggunakan antara pengguna grafik. macOS awalnya berasal dari NeXT yang merupakan perusahaan milik Steve Jobs. Setelah keluar dari Apple Inc. pada tahun 1985, di tahun yang sama NeXT berhasil mengembangkan dan merilis sistem operasi bernama NeXT Tab. Pada tahun 1900-an, Apple Inc. berniat untuk mengganti macOS Classic dengan membuat sebuah sistem operasi generasi baru. Sayangnya, saat itu terdapat cukup banyak kendala yang berujung pada pembatalan proyek pengembangan. Selanjutnya, pada tahun 1996, Apple memutuskan mengakuisisi NeXT dan menjadikan sistem operasi NeXT Tab sebagai dasar pengembangan generasi berikutnya. Dengan kata lain, Steve Jobs secara otomatis bergabung kembali dengan Apple Inc. Steve Jobs kembali memimpin pengembangan sistem operasi generasi baru dan merilis OS bernama Rhapsody pada tahun 1997. Tak berhenti sampai di situ, pengembangan terus dilakukan sehingga akhir macOS X yang merupakan versi ke-10 dari sistem operasi untuk Macintosh dirilis. 1. Itu dia pengguna dapat menonton, mendengarkan, dan membaca konten menggunakan aplikasi seperti musik, podcast, buku, dan foto. 2. Itu berbasis spesifikasi aplikasi seperti foto, GarageBand, dan lain-lain. Mereka pengguna untuk melihat, menedit, dan luas konten di media. 3. Itu produktivitas pengguna dapat menggunakan aplikasi seperti Pages, Numbers, dan Keynote untuk bekerja dengan alat grafis. 4. Itu komunikasi pengguna dapat komunikasi satu sama lain menggunakan alat teks visual output seperti wheel, pesan, dan FaceTime. 5. iCloud. Pengguna dapat mengakses dan berbagai konten mereka dengan saat berbeda. 6. Itu kompatibilitas. Pengguna dapat mentransfer file berbasis Windows dan data lainnya dari Windows ke Mac. Mereka juga dapat menjalankan Microsoft Office atau bahkan Windows 10. macOS Cheetah. macOS Cheetah adalah versi pertama dari macOS X. Cheetah juga dikenal sebagai macOS X versi 10.00. Dirilis di tahun 2001. Cheetah menandai perubahan besar dari versi macOS sebelumnya dengan kode program yang benar-benar baru. Gaya desktop dan sistem manajemen memori juga baru. Cheetah merupakan evolusi di dunia PC dan laptop dari Apple. macOS Puma merupakan versi update gratis dari macOS X 10.0 atau Cheetah. Puma sendiri diluncurkan juga di tahun 2001. Apple juga meluncurkan update minor dari Puma yang akhirnya menjadi OS bawaan atau produk Macintosh komputer mereka. Perkembangan baru yang ditawarkan adalah kemudahan dan kecepatan
burning CD atau DVD, peningkatan kualitas DVD player, dan tambahan kompatibilitas terhadap driver printer. macOS Jaguar. Versi selanjutnya dari macOS muncul di tahun 2001 dengan nama Jaguar. Jaguar berhasil memberikan perbedaan besar dari versi Puma dengan adanya peningkatan kecepatan, stabilitas, kompatibilitas dengan fitur-fitur baru lainnya, address book, handwriting, recognition software, email, dan lain merupakan fitur tambahan yang memiliki daya tarik sendiri saat Jaguar diluncurkan. macOS Painter. Versi keempat dari rangkaian seri macOS X hadir dengan nama kode Painter. Dirilis setahun setelah versi Jaguar yaitu pada 2003. Painter dipromosikan memiliki lebih dari 150 fitur baru, termasuk Live Search Engine di Finder, Expose, Text Edit, Review, dan QuickTime. Painter juga menandai peluncuran dari web browser keluaran Apple yaitu Safari. Safari sendiri yaitu versi ini secara resmi menggantikan Internet Explorer untuk Mac. macOS Tiger. Versi berikutnya adalah macOS 10.4 atau dikenal dengan Tiger, dirilis di tahun 2005 dan merupakan macOS yang bertahan paling lama sebelum digantikan oleh versi Leopard di lebih dari 2 tahun berikutnya. Spotlight Search Engine diperkenalkan Apple pada versi Tiger ini. Kemudian mereka juga memperkenalkan beberapa fitur seperti dashboard, versi terbaru dari Safari, dan lain sebagainya. macOS Leopard. Di tahun 2007, akhirnya Tiger harus memberikan tangannya ke Leopard. Leopard adalah nama lain dari macOS versi 10.5. Di versi Leopard ini, Apple melakukan banyak perubahan di tampilan desktop, job, menu bar, dan juga Finder. Leopard juga disenjatai oleh fitur-fitur terbaru seperti backup, Accelerated Time, kemudian update dari Spotlight, dan Photo Booth. Leopard juga meningkatkan faktor keamanan dari macOS. macOS Snow Leopard. Versi ke-6 dari macOS adalah Snow Leopard, dirilis tahun 2009. Snow Leopard diluncurkan dengan fokus di pembenahan performa. Apple menawarkan peningkatan performa, efisiensi, dan optimalisasi pengguna memori di Leopard sendiri. Fitur baru tidak terlalu menonjol. macOS Lion. Dan akhirnya kita sampai pada macOS Lion terbaru keluaran Apple, yaitu macOS X atau 10.7. macOS ini baru saja resmi dirilis di pertengahan bulan ini. Pertama kali Apple mengeluarkan isu soal iOS di publik, yaitu pada sebuah acara yaitu Back to the Mac di tahun 2010. Lion sendiri memiliki fitur andalan seperti kontrol AirDrop, kemudian juga ada auto save pada aplikasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.